ke depan. Terima kasih. Yang pertama, ini mendapatkan rahmat dan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada paduka alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama tentu mari kita sama-sama selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan rahmatnya, kesehatan, sehingganya dengan sehatnya kita bisa kita hadir di masjid ini, tentu dalam rangka menghadiri tasyakuran dan sekaligus pelantikan kepengurusan IKS 2023-2026. Tentu mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa-apa yang kita rencanakan pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Wali Kota Sawalunto yang telah didengar tadi dari Bapak. Alhamdulillazi tafarrada fi mulkihi wa baqa. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar yang kami hormati Ketua IKM Kabupaten Karawang yang juga sudah pernah ke Lumintay, luar biasa. Mudah yakin nggak beliau pun pernah ke Lumintay? Kiranya memang disampaikan dia pernah ke Lumintay. Alhamdulillah. Kata saya kampung indah Pak, indah, sejuk, dingin. Ambo pernah membawa rumah istri ke Lumintay. Waktu itu ada gotong royong pembukaan jalan Gubuk Bungo ke Pelangkahan ke Kabupaten Solo, ke Kampung Pak Izam. Setelah melihat pemandangan di sana, minggu setelah itu ada kegiatan di masjid. Beliau menyampaikan Mambo, kalau ke Lumintay itu kita aja. Alhamdulillah, negeri di atas awan yang sampai hari ini terjaga keindahannya. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan, kakanda kami Haji Nasrullah. Nah, kami menyampaikan kakanda kami Pak Haji, kami bertemu dengan Pak Haji sebelum pilkada, dan jauh sebelum pilkada kami lah bertemu. Artinya kami lah bersilaturahmi. Makanya beliau menyampaikan kami kok berani kakak. Jadi tidak ada lah jadi wali kota pun tidak ada protokoler, karena merasa baru sana. Ambolah makan di rumah beliau di situ. Ambolah pernah ke rumah yang dimintai.
Dan Pak Haji lah pernah ke rumah gue yang di Talawi, bila rasanya lah lengkap. Nah, cuma ada yang lu Pak Haji ke rumah dinas yang lu kan. Beserta seluruh jajaran pengurus KLS yang baru kita lantik pada hari ini. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini adalah pengukuhan kepengurusan IKLS periode 2023-2026. Mau kaget tak Haji waktu Pak Dianas menyampaikan untuk pengukuhan kepengurusan. Biasa periodisasi kepengurusan itu 2 periode. Bupati, wali kota, gubernur, presiden di Indonesia itu aturannya untuk menjabat kepengurusan 2 periode. Tak bisa 3 periode. Batang ada rencana yang di pusat ingin 3 periode ribut orang, lalu melanggar undang-undang. Kiranya kita di Lumindai membuat regulasi aturan itu boleh sampai berapa periode. Artinya kita punya payung untuk secara kebersamaan. Dan alhamdulillah organisasi itu memang berjalan untuk memayungi seluruh warga kita. Jadi mungkin keinginan dari kawan-kawan dari Dunsana Sadonya itu adalah sebagai pemersatu. Jadi Pak Haji hadir di sini sebagai ketua atau sebagai pemersatu. Karena Bapak Ibu sekalian telah menjadi tren di tengah-tengah masyarakat, banyak organisasi-organisasi itu yang double-double. Alhamdulillah di IKLS itu yang masih tinggi. Tadi disampaikan dari Ketua EKM, kita di masyarakat Minang di perantauan itu rata-rata punya ikatan keluarga, ikatan warga, dan ikatan yang punya kekerabatan yang kuat perlu mindai macam itu. Bukan berarti yang karena berada di sini, karena kegiatan itu kita lakukan secara bersama-sama. Duduk sama ronda kita di masjid, dan ini menunjukkan silaturahmi yang tinggi. Kalau tidak, aku yakin loh, Dunsana kita di Lumindai untuk menyewa gedung membuat pengukuhan itu bisa, tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena itu kalau dilakukan berjarak gitu. Nah ini menunjukkan apa yang kita buat oleh pendahulu kita. Masjid ini kita manfaatkan untuk berbagai hal. Tadi yang bersifat dulu waktu 2019 kemarin teras kumpul dan oleh. Sebelum 2018 sampai kemarin ruangan masjid itu belum sudah boleh kan? Masih ada tiang yang di dalam. Jadi tiap tahun berkembang. Artinya memang semangat kita untuk bersama-sama untuk membangun kebersamaan di tempat ibadah ini memang luar biasa. Dalam rangka memakmurkan masjid, memakmurkan rumah ibadah. Itu sesuai dengan pesan Nabi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita flashback ke belakang, gunanya rumah ibadah masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat. Harus kita makmurkan dengan seluruh aktivitas-aktivitas kita untuk memersatu kita. Bayangkan Nabi dulu sebagai kepala pemerintahan, juga kepala pemerintahan, merencanakan perang saja di masjid. Seluruh aktivitas memungut zakat di masjid. Dan alhamdulillah itu dilakukan dari rencana kita yang di Lumindai yang ada di Karawang. Ini luar biasa. Nilai ini yang tidak didapatkan oleh IKA atau ikatan-ikatan keluarga lain. Dan itu harus kita pertahankan, Pak. Dan mereka kalau lah banyak kas di KLS, kita berubah tempat itu di gedung di Jakarta yang cari yang tak mewah, kurang Pak nilainya. Besaran seperti itu. Iko adalah tempat kita. Ikolah bukti kebersamaan kita. Ikolah bukti kita berdosana. Kita berdosana yang berbeda. Jadi Pak Haji rasanya tidak lepas kalau Pak Haji menolak untuk jadi kepengurusan. Tidak cocok rasanya. Karena tugas kepengurusan itu adalah kolektif kolegial. Cuma saran dari Pak Haji tadi kalau bisa, tentu kepengurusan kok kalau bisa jangan berjalan sendiri. Struktur yang ada di kepengurusan itu tentu kita manfaatkan dengan baik. Dan juga kita yang sebagai anggota juga harus mendukung program-program yang akan dilakukan. So, tugas kita sebagai perantau itu dua, Pak.
Yang pertama tentu kita berusaha dan membangun di daerah kita yang ada sekarang. Yang kedua kita tidak tinggal di kampung atau lupa di kampung halaman. Jadi dua yang perlu kita bangun. Dan alhamdulillah boleh dilakukan di warga Bindai. Jadi Bapak Ibu kalau ada nambara sapi di rantau, jangan lupa untuk membangun kampung. Membangun itu dalam bentuk apa? Kok ada lahan kita yang kosong. Jangan kita biar itu urusan-urusan yang di kampung, jangan. Kita harus turun berkontribusi supaya urusan di kampung itu lebih makmur. Karena kita sudah berada, kalau kita yang di Kerawang itu kanlah berada di daerah yang luas, di dataran yang luas. Kok pandanganlah tidak lebih luas. Kita harus membangun kontribusi itu. Jadi itu harapan dari mewakili masyarakat Kota Soluto Badi. Ambo tadi merasakan masakannya Bapak Ibu, ini luar biasa. Biasa kalau kita acara-acara apa kan peran semangat mencari apa namanya makanan-makanan elit dari itu nanti jadi selera kita yang dari kampung. Karena memang kita dibesarkan untuk hal yang model itu. Dan raso sama tadi sama lemahnya di kampung, raso-raso di kampung itu. Ini luar biasa. Dulu bisa pidato kesamaan tadi. Nah, itu nilainya kan luar biasa dalam rangka membangkitkan kecintaan kita terhadap kampung. Pak, kondisi kampung pada hari ini, bagaimana kondisi daerah kita? Jadi secara program saya sampaikan kita membangun itu sesuai dengan RPJMD Bapak Ibu sekalian. Setelah kita ikuti dengan cermat rangkaian satu demi satu, sekarang kita akan akhiri acara ini dengan acara yang disebut dengan doa yang merupakan pembungkus dari semua yang telah disampaikan tadi, dari semua yang menyampaikannya. Semoga kita bungkus dengan doa. Nanti kalau sudah dibungkus dengan doa, nanti itulah isinya nanti. Ya mari nanti kita bersama-sama dari semua isinya itu nanti untuk kita bersama melakukannya ke depannya dari kepanduan terpandu oleh pengurus terpilih yang telah sama-sama kita saksikan bersama tadi. Untuk itu acara doa kita mulai dia membaca surat Al-Fatihah. Saya mohon maaf, sangat mohon maaf, orang tua kita sudah terlebih dahulu mendahului kita, almarhum Bapak Haji Azwar Anas. Ya, kemarin sore siang jam 11.45, karena ini adalah tokoh masyarakat kita orang Minang yang kita mengetahui persis bagaimana perjuangan beliau sampai 2 periode di Menteri Perhubungan. 3 tahun berikutnya dilanjutkan dengan Menko Kaslah. Kemudian setelah itu baru beliau pensiun. Mari dengan ikhlas kita juga bacakan Fatihah untuk beliau dan juga untuk orang-orang tua kita yang telah memulai dan merintis kegiatan-kegiatan 1980 berdirinya yang sekarang disebut dengan IKLS. Itu Fatihah pertama. Fatihah juga ya untuk kita semuanya. Apa yang telah kita sampaikan tadi, semoga kita bisa lebih berkah lagi hidup kita. Apalagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Kalau ada yang hilaf, ada yang salah, kita saling maaf-maafan, ya, sebagaimana yang disampaikan. Untuk itu mari tuluskan.